Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Bima Bagus Saputra, Muhammad Fadliadin Nusantara, Christopher Doli Pasaribu, Jihad Akbar, Gilang Ramadan, dan Saidina Rangga ingin mempresentasikan tentang tugas mata kuliah landasan pendidikan. Langsung saja dimulai materinya. Pengertian pendidikan, definisi luas pendidikan. Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Definisi sempit pendidikan. Pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala sesuatu yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepada agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik dengan cara proses pengajaran, pembimbingan, dan pelatihan untuk peran peserta didik di masa yang akan datang. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi didiknya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Next part. Next. Asas pendidikan. Asas pendidikan memiliki hukum atau kaidah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Asas pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu Asas Tutut Wuri Handayani, merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tutut Wuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Gagasan tersebut dikembangkan Ki Hajar Dewantara pada masa penjajahan dan masa perjuangan kemerdekaan. Dalam era kemerdekaan, gagasan tersebut merta diterima sebagai salah satu asas pendidikan nasional Indonesia. Asas Tutut Wuri Handayani memberi kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri dan ada kemungkinan mengalami berbuat kesalahan tanpa pendidik. Hal itu tidak menjadikan masalah karena menurut Ki Hajar Dewantara, setiap kesalahan yang dilakukan anak didik akan membawa pidananya sendiri. Kalau tidak ada pendidik sebagai pemimpin yang mendorong datangnya hukuman tersebut. Dengan demikian, setiap kesalahan yang dialami anak tersebut bersifat mendidik. Menurut asas Tutut Wuri Handayani, 1. Pendidik dilaksanakan tidak menggunakan cara paksaan. 2. Pendidikan adalah pengolomentah yang mendukung makna momong among mengemong atau karya Ki Hajar Dewantara. Among mengandung arti mengembangkan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan hidup batin menjadi subur, selamat. Momong mempunyai arti mengamati agar dapat tumbuh menurut kodratnya. Ngemong berarti kita harus mengikuti apa yang ingin diusahakan anak sendiri dan memberi bantuan pada saat anak membutuhkan. Next part. Oke, akan saya lanjutkan. C. Aliran-aliran pendidikan. Dengan tiada Aliran. Lanjut, Pak. Oke. Dengan tiada pendidikan, manusia menjadi sama dengan hewan. Ia tidak dapat mengerti dan mengucapkan bahasa sesama manusia. Ia kehilangan kesadaran religius dan kesusilaan, sehingga pada
pergaulan hidup sesama manusia, ia akan sama sekali tidak dapat mengambil bagian dalam perhidupan kemasyarakatan. Apabila pendidikan itu sesuai keharusan, kemudian timbul suatu problematik. Apakah pendidikan itu dan sampai diamankan kekuasaannya? Dari sini muncul adanya aliran-aliran dalam pendidikan. 1. Aliran nativisme. Kaum pesimis dalam pendidikan ini menyatakan pendapat bahwa pendidikan tidak akan menghasilkan apa-apa. Schopenhauer, seorang filsuf berkebangsaan Jerman yang mewakili aliran ini, berkata, yang jahat tidak akan menjadi baik karena pendidikan paling tinggi hanya menjadi agak berhati-hati. Yang tidak akan menjadi baik karena yang baik tidak menjadi rusak jiwanya karena teladan yang jelek. Lomboro, seorang profesor berkebangsaan Italia, mengemukakan suatu teori tentang dilahirkan sebagai penjahat. Teori mengatakan bahwa seseorang waktu kelahiran telah dilahirkan sebagai penjahat, membawa sifat pembawaan dari seorang orang tua yang akan membawanya ke rumah penjara atau mungkin akan menjadikan sebagai orang yang baik. Kaum pesimistik menganut aliran ini mengatakan bahwa bakat atau pembawaan itu menentukan nasib seseorang. Nativisme berasal dari kata nativis yang berarti pembawaan. Pengertian nativisme dalam kamus pedagogik, istilah yang dipakai untuk menyatakan suatu pendidikan terhadap masalah kebakatan. Penganut nativisme mengutamakan sifat yang tertentu, yaitu sifat pembawaan. Panitia istilah pedagogi 1954. Dua aliran pendidikan di Indonesia. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia itu dimaksud adalah perguruan kebangsaan, taman siswa, dan ruangan pendidikan Inskayu Tanam. Kedua aliran itu dipandang sebagai tombak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Namun, upaya dan prakarsa di bidang pendidikan tidak terbatas oleh taman siswa dan saja. Setelah kemerdekaan, telah diupayakan pengembangan suatu sistem pendidikan rasional sesuai ketetapan ayat 2 pasal 31 Sisdiknas dengan ditetapkannya UU RI nomor 2 tahun 1989 beserta peraturan pelaksanaannya. Perguruan kebangsaan taman siswa. Perguruan taman siswa didirikan oleh Ki Haji Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Yakini dalam bentuk yayasan. Selanjutnya didirikan Taman Indria atau TK dan kursus guru. Selanjutnya Taman Muda SD, disusul Taman Dewasa, merangkap Taman Guru. Ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Ruang pendidikan INS didirikan oleh Muhammad Sjafi pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Sekolah ini mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan Indonesia saat itu. Bahkan pada bulan Desember 1948, sewaktu Belanda menyerang ke Kayu Tanam, seluruh gedung INS dibongkam, termasuk ruang pendidikan dibumi hanguskan, termasuk ruang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan
di Padang Panjang Baru pada bulan Mei 1950. Ruang pendidikan INS Kayu Tanam bangkrut kembali. Asas dan tujuan ruang INS Kayu Tanam pada awal didirikan, ruang pendidikan INS mempunyai asas-asas sebagai berikut. Mungkin ada yang mau melanjutkan? Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yang 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. 5. Menentang intelektualisme. Hasil yang dicapai ruang INS Kayu Tanam. Ruang INS Kayu Tanam juga mengupayakan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional, utamanya pendidikan keterampilan kerajinan. Beberapa ruang pendidikan tentang persekolahan dan sejumlah alumni. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Mutu pendidikan menyangkut banyak variabel, dimensi, dan komponen yang saling kait mengait dan mempengaruhi. Peserta didik Peserta didik memiliki karakteristik yang amat beragam dari satu tempat ke tempat lain, sesuai dengan kondisi alam, sosial, ekonomi, budaya pendukungnya. Secara spesifik, karakteristik yang pendidikan adalah A. Kondisi sosial ekonomi keluarga, B. Kondisi sosial budaya keluarga, C. Keterpencilan peserta didik karena faktor geografis, D. Kemampuan peserta didik dan aspek akademis dan non-akademisnya, dan E. Karakteristik lain yang menyangkut gender, disabilitas, ras, dan etnisitas dan sebagainya. Next part. Dengan alasan mutu pendidikan, banyak sekolah yang menerapkan tes masuk yang ketat sebagai alat untuk menyeleksi peserta didik yang akan diterima di sekolahnya. Ada dua karakteristik yang pada ujungnya digunakan untuk menilai menengah, misalnya sekolah menerapkan perangkat hasil ujian akhir untuk menerima siswa baru. Kedua, selain itu sekolah juga melihat kemampuan orang tua siswa secara sosial ekonominya. Sekolah yang telah sangat efektif dalam penerimaan siswa baru sebenarnya telah berbuat terlalu egois karena berpikir dan bertindak hanya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya sendiri. Dengan seleksi seperti itu, maka sesungguhnya sekolah memang akan menjadi sangat dimudahkan dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolahnya. Karena peserta didik yang masuk di sekolah itu memang peserta didik pilihan. Sebaliknya, sekolah yang menerima sisanya atau siswa dengan syarat yang lebih rendah, sekolah harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Mengingat kondisi seperti itu, sekolah yang bermutu pada hakikatnya yang menerima siswa dalam kategori kemampuan yang rendah tetapi dapat meningkatkan mutunya setara atau lebih baik dari sekolah yang telah mengadakan seleksi dengan kategori lebih tinggi tersebut. Yang termasuk dalam kategori atau dimensi ini adalah sumber daya manusia, human resources, kepala sekolah, pendidik atau guru, pengawas sekolah, pegawai dinas pendidikan, pegawai tata usaha sekolah, penjaga sekolah, pengembang kurikulum, teknisi sumber belajar, dan sebagainya. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Gilang Ramadan. Ya, saya akan melanjutkan dari pembacaan dari Saidina Rangga. Dimensi kedua adalah sumber daya material atau material resources seperti buku pelajaran, textbooks, bahan ajar atau learning material, ruang kelas atau classroom, perpustakaan libri, dan fasilitas sekolah, school facility. Dimensi lainnya adalah lingkungan sekolah. Antara lain adalah kepedulian pemerintah dan pemerintah daerah, keterlibatan orang terhadap penyelenggaraan pendidikan. Semua kategori masukan baik sumber daya manusia maupun sumber daya material sesungguhnya akan menjadi sekedar penunjang karena tanpa dikelola dengan baik. School level governance, semua masukan itu akan sia-sia. Guru yang telah dilatih berkali-kali
para pegawai tata usaha yang telah dilakukan in-house training, gedung sekolah yang tereng, buku-buku pembelajaran yang telah dikirim dari pusat, dan sebagainya. Hanya akan bermakna besar untuk meningkatkan mutu pendidikan jika dikelola dengan kepemimpinan yang kuat, dengan manajemen yang transparan dan akuntabel. Dengan kata lain, dimensi masukan instrumental input dan masukan lingkungan atau environmental input akan tergantung pada dimensi lainnya, yakni dimensi proses. Dimensi yang dimaksud ini adalah proses penyelenggaraan pendidikan, terutama adalah proses belajar mengajar di dalam kelas. Dimensi ini meliputi A, waktu yang benar-benar digunakan dengan proses pembelajaran, time on text. B, metode mengajar yang digunakan. C, media yang dipakai. D, penilaian yang digunakan untuk menilai proses pembelajaran. Dan E, siswa dalam setiap kelas atau kelas size. Konteks dimensi ini sesungguhnya lebih banyak berasal dari masukan instrumental yang berasal dari faktor-faktor ekstern sekolah masuk dalam dimensi ini. Misalnya A, kondisi sosial ekonomi masyarakat. B, faktor sosial budaya dan keagamaan. C, infrastruktur dan sumber daya tersedia dalam masyarakat. D, persaingan profesi guru dalam bursa tenaga kerja. E, tata kelolahan pemerintah dan strategi manajemen pemerintahan. F, semangat dan nilai filosofi yang dianut guru dan siswa. G, efek dari pertemanan sebaya. H, dukungan orang tua siswa dan masyarakat. H, siswa yang ditetapkan. I, harapan masyarakat. J, permintaan pasar tenaga kerja. Dan K, globalisasi. Hasil pendidikan atau outcomes. Hasil pendidikan terkait dengan tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan, mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan filosofi pendidikan yang telah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Hasil pendidikan harus diukur dari tujuan tersebut. Tujuan tersebut, dan bukan hanya kecerdasan intelektual semata, tetapi kecerdasan komprehensif. Dalam hal ini, hasil pendidikan terutama meliputi kemampuan baca tulis hitung dan kecakapan hidup untuk jenjang pendidikan besar. Selain itu, pada jenjang menengah yang pendidikan adalah kemampuan akademis, sikap dan nilai-nilai, kecerdasan emosional, sosial, dan seni, serta kesiapan untuk terjun dalam pasar kerja amat diperlukan semua jenis dan satuan pendidikan, khusus pendidikan menengah kejuruan. Sekian, terima kasih. Saya kembali ke monitor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Pada Allah kami minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak.